Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Hanafi di pelajaran kita, pelajaran prakarya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 1, yaitu tentang proses produksi kerajinan bahan lunak. Setiap bahan lunak mempunyai jenis dan karakter yang berbeda-beda. Begitu juga teknik yang digunakan di dalam mengolah bahan lunak tersebut. Seperti contohnya adalah mengukir, menempel, menggunting, mengecor, melipat, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan jenis dan bahan dari bahan lunak tersebut. Sebelum kita melanjutkan ke dalam tahap produksi kerajinan bahan lunak, kita harus mengetahui beberapa syarat-syarat perencanaan benda kerajinan. Syarat-syarat benda kerajinan tersebut ada 5. Seperti halnya bisa kalian lihat juga di buku paket pada halaman 16. Yang pertama adalah kegunaan atau utility, yaitu benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Sedangkan yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Artinya benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda. Yang keempat adalah keamanan atau safety, yaitu benda kerajinan tidak boleh membahayakan bagi pemakainya. Yang kelima adalah keindahan atau estetik, yang artinya adalah benda kerajinan yang indah akan mempunyai nilai lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan keramik. Keramik dibuat dari bahan utamanya yaitu tanah liat. Keramik berasal dari kata keramos dari bahasa Yunani yang artinya adalah benda pecah belah. Untuk membuat keramik, tanah liat harus dibakar di dalam suhu antara 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Berikut ini akan saya jelaskan tentang beberapa alat yang dapat digunakan di dalam pengolahan tanah liat menjadi keramik. Yang pertama adalah alat putar tangan dan alat putar kaki. Selanjutnya ada butsir, tali pemotong, penggiling, cetakan, dan juga alat pembakaran. Inilah alat-alat produksi yang digunakan untuk membuat kerajinan keramik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam teknik pembuatan kerajinan keramik. Yang pertama adalah teknik pijat. Teknik pijat adalah teknik yang digunakan untuk membuat bentuk menggunakan tangan secara langsung, dengan cara dipijat-pijat atau ditekan-tekan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang kedua adalah teknik pilin. Teknik ini digunakan untuk memilin tanah liat atau membentuk tanah liat menjadi cacing. Kemudian hasil pilinan tersebut disusun melingkar sesuai dengan desain yang diinginkan. Yang ketiga adalah teknik putar. Teknik ini sering digunakan oleh para pengrajin gerabah karena hasilnya lebih cepat dan sempurna, terutama untuk membuat bentuk-bentuk bulat. Yang keempat adalah teknik cetak. Teknik ini banyak digunakan atau dipakai oleh pabrik tembikar atau pabrik genting yang pengerjaannya secara massal. Yang kelima adalah teknik cetak tuang. Teknik cetak tuang dilakukan oleh pabrik keramik atau industri rumah tangga untuk membuat benda-benda kecil yang berbentuk hiasan dan perlengkapan rumah tangga seperti poci, gelas, cangkir, vas bunga, dan juga cenderamata. Langkah terakhir dari pembuatan keramik ini adalah pembakaran. Ada beberapa jenis model pembakaran.
Yang pertama adalah tipe tungku ladang. Pembakaran menggunakan tungku ladang dilakukan secara tradisional dengan pengerjaannya sederhana, yaitu membuat lubang di dalam tanah dengan kedalaman 1 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah menggunakan tipe tungku botol. Tungku ini dinamakan tungku botol karena memiliki bentuk menyerupai botol. Tungku ini lebih baik daripada tungku bak terbuka. Selain itu juga ada model tungku api berbalik. Tipe tungku ini merupakan yang paling baik untuk industri keramik. Ciri-cirinya bercerobong, terdapat kantong api dan jembatan api. Bahan bakar menggunakan solar, minyak, tanah, atau kayu bakar. Tungku ini biasanya digunakan untuk skala industri. Yang terakhir adalah model tipe tungku listrik. Tungku ini menggunakan listrik untuk membakar keramik yang di dalamnya terhadap rak untuk menempatkan keramik yang akan dibakar. Demikian tadi materi kita tentang proses produksi kerajinan keramik. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tugas kalian hari ini adalah silahkan buat rangkuman dari materi yang sudah saya sampaikan di atas. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.